Coffee balik lagi bersama Pogun di podcast Gunadarma. Di siang hari ini kita kedatangan tamu teman-teman. Siapa bang namanya? Perkenalkan, nama saya Putra. Putra ini sebagai apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi sih kayak sebagai fotografer gitu sih, freelance gitu. Fotografer freelancer. Bisa ceritain sedikit gak sih awalnya Bang Putra ini tertarik sama dunia fotografi itu dari Awalnya mana? itu kayak pas SMA gitu loh. Kan abis Covid kan kayak baru masuk SMA tuh kayak ada peluang-peluang gitu loh, kan banyak yang Sunmori kan. Nah, terus di situ kayak ada peluang untuk bisnis gitu loh. Oke. Makanya itu selanjutnya sampai sekarang kuliah. Oke. Tadi bahas-bahas tentang peluang-peluang bisnis. Emang prestasi bisnis apa sih yang Kak Putra udah lakuin? Kalau dari SMA sih kan lumayan tuh dapat job. Ya satu job kayak 500.000 sampai sejuta lah, kan buat anak SMA kan kayak lumayan banget buat Gede lah. makanya diterusin sampai sekarang. Berarti emang sudah terbiasa yang namanya fotografi di daerah-daerah situ ya? Iya. Biasanya objek yang sering difoto apa sih? Sama Biasanya sih motor, mobil, terus kayak main pedal atau futsal sih. main pedal atau futsal? Berarti emang jatuhnya udah kerana profesional atau masih ya udah senang-senang aja? Lebih ke buat senang-senang aja sih. Hobi, tapi hobinya tuh yang menghasilkan ya? Benar. Soalnya kan lebih enak gitu kan, kayak hobi sekalian dapet cuan. Betul Betul banget. Bang Putra kan dari dunia fotografi ya. Kalau boleh tahu nih dari awal pakai kamera apa sih? Pakainya Sony A6400. Sony. Iya, Sony. Sony dia juga. Kenapa kamera itu jadi kamera pilihan buat Bang Putra? Itu kayak di kisaran 12 jutaan tuh menurut saya pribadi sih kayak lebih worth it gitu loh di harga segitu. Terus kayak balik modalnya lebih cepat, itu bisa buat video sama foto, jadi lebih bagus. Lebih bagus ya. Berarti emang sengaja pilih A6400 ya? Iya. Buat biar bisa video sama foto. Dan biasanya lensanya tuh gimana? Apakah biasanya pakai lensa bawaan kah atau lensanya beli lagi? Kalau lensa beli lagi karena emang kebetulan ada bisnis join sama temen, kayak buat buka usaha syuting gitu. Jadi lensa kadang-kadang pakai dari kantor. Oke. Jadi emang punya kantor juga berarti ya kadang ya? Oke. Kalau saya pengen nanya nih Bang. Maksudnya kan Abang dari dunia fotografi kan. Maksudnya Abang tuh harus mempunyai banyak-banyak ide kan. Bang siapa tadi, Bang Raffi ya? Iya, bisa Raffi, bisa Putra. Bang Raffi tuh bisa pernah mentok gak sih dalam ide Abang berkarya fotografi ini? Paling sih kalau mentok nggak pernah sih ya. Paling tuh misalnya nih ada acara kayak dalam indoor, biasanya kan musuh kita kan gelap kan. Iya, Jujur betul. di situ kayak mentok banget, kayak waduh ini gimana nih, harus pakai apa nih? Betul. Karena di situ sih paling mentoknya kayak lampu doang keadaan. Jujur, lampu mah pasti. Apalagi ngedit lagi harus Nah, kan? itu dia. Itu effort banget sih. Effort banget sih. Apalagi kalau lagi ngamut kan. Betul. Sulit. Tapi mau nanya dong, kan pasti fotografi kan nggak tiba-tiba mau fotografi, pasti kan punya inspirasinya atau punya siapa karakter yang menginspirasi lah sebagai Bang Putra. Boleh dong di-spill siapa karakternya itu yang menginspirasi Bang Kalau Putra? dari saya pribadi sih Bapak Charles siapa gitu. Itu tuh foto dari fotografer profesional khusus kepresidenan. Oh, Bapak Darwis. Ya. Iya, Darwis. tahu. Itu dari Bapak Jokowi, Bapak SBY kan, pokoknya udah lama tuh. Pak Prabowo juga ya. Iya. Jadi Ya, emang sih. mencontohin sana gitu. Iya. Saya tuh pengen nanya sih Bang, dalam fotografi tuh kadang kan ada hal-hal yang lucu lah Bang. Pernah nggak sih memotret hal-hal lucu gitu atau hal-hal yang absurd gitu, pernah nggak sih? Kalau itu sih sejauh ini belum pernah ketemu sih kayak gitu. Oh, pernah sekali. Apa tuh kalau boleh tahu? Biasanya kan kalau motor tuh ada yang standing willy kan tuh. Oh iya. Habis fotoin jatuh tuh. Itu menurut gue tapi sih lucu banget. Apakah biasanya tetap dipakai footage-nya apa enggak Bang? Tetap biar kayak di TikTok before after. Tapi kan tadi udah sempat mention nih, kantor-kantornya itu ngediain buat alat-alat kamera dan lain-lain. Itu kantornya selain buat ngediain alat kamera, itu bisa buat ini gak sih, buat proyek-proyek juga, proyek-proyek gede lah. Pernah apa aja proyek-proyek gede yang pernah dipegang? Kira-kira? Pernah dipegang tuh kayak dokumenin, kalau tahu kantor Maxim. Maxim ya. Nah, pernah tuh jadi tim dokumenter. Tim dokumenternya Terus Maxim. PT Pertamina PT gas apa gitu pernah. Terus kita tuh juga emang punya foto booth sendiri sih, suka dipakai sama anak kampus. Oh alah, jadi emang
biasa kesana-sana ke arah sana berarti Iya. berarti emang bagian kantornya itu fungsikan emang kayak jadi kayak agensi gak sih Iya. Bang kayak gitu. Iya boleh. Gue sebenarnya pengen nanya dari pertanyaan awal sih bang, kayak kan abang Raffi kan ini ya awalnya pakai kamera Sony kan. Sebelumnya tuh pernah pakai kamera handphone nggak sih buat jadi referensi sebelum bisa kebeli kamera Sony ini? Jujur sebenarnya dari awal emang langsung kamera sih. Oh langsung kamera, jadi tanpa kamera handphone gitu. tanpa kamera itu. Oke. Berarti emang didukung juga berarti kan? Iya, emang didukung juga. Berarti emang didukung buat ke arah sana. Berarti emang dari awal tuh ngerasa punya bakat kah atau gimana gitu? Ya, dari awal gue sebetulnya dari awal tuh nggak langsung Sony 6400. Awal tuh pakai Canon 60D itu kan sebenarnya kamera udah Majapahit banget kan. Lalu dari itu terus kayak ya udah ngumpulin nabung dari hasil job gitu. Dari Cijo foto-foto yang di mana, foto-foto yang di mana. Nah. Berarti emang dari zaman sekolah sudah menempuh prestasi-prestasi itu. Pernah ikut lomba-lomba gak sih? Pernah. Apa itu? Lebih sering tuh pas SMA. Apa tuh? Dari mulai lomba fotografi dari sekolah internal, terus sama dari kampus-kampus kayak UI, terus SMP gitu. Jadi Kira-kira boleh dong spill dong tipis-tipis. Ada yang juara gak di situ tuh? dari yang juara ada dari kampus UI dari vokasi Wih. juara 3 tapi. Oh gak apa-apa. Prestasi sih bang. Prestasi itu sih. Terus kalau biasanya kalau juara kayak gitu tuh hadiahnya apa sih bang? Kadang tuh tergantung yang nyediain sih. Biasanya tuh dari cuma sertifikat doang sama medali. Paling kayak hadiah happy kayak uang tunai kayak 500.000. Lumayan lah. Lumayan lah. Iya. Lumayan sih tuh bang, tapi kayak itu bisa membuat abang jadi semangat gitu kan. Masalahnya itu masih baru awal juga kan, kayaknya ntar kedepannya Buat bisa motivasi juga ya, kan. motivasi juga. Betul. Kira-kira fotografi ini untuk jangka panjang gimana sih bang? Kalau menurut aku pribadi sih kayak buat jangka panjang, sebenarnya kan dunia entertain itu kan emang luas banget kan. Kayak menurut aku pribadi sih bakal dipakai terus sih ke depannya. Bisa sih tapi. Lanjut boleh. Tapi menurut Bang Raffi nih mengenai fotografi ya, apa arti fotografi menurut Bang Raffi nih? Betul buat saya pribadi sih kayak sebuah mahakarya aja sih. Mahakarya. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oh iya, karena itu sebuah seni kan. Iya, Tergantung seni. orang Cara melihat dari seperti mananya. apa. Iya betul. Boleh dong Bang Raffi kasih pendapat untuk kan lagi viral nih belakangan ini tentang banyaknya fotografi yang waktu lagi CFD kan banyak fotografer tuh. Boleh kasih pendapatnya tentang hal itu? Apakah menurut sudut pandang Raffi Putra sebagai profesional di bidang fotografi, kasih dong pendapatnya tentang hal itu? Maksudnya pendapat sebagai apa nih? Sebagai POV-nya, fotografer itu apakah etis kah? Apakah tidaknya untuk foto-fotoin orang-orang banyak di jalan lagi CFD kayak gitu? Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi sih etis-etis aja ya. Soalnya itu kan namanya di CFD kan memang banyak orang lalu lalang kan. Betul. Paling tuh biasanya karena emang sempat pernah ikut di Car Free Day gitu yang lari-lari itu, biasanya kalau ada orang yang udah ngasih tanda ekstrim gitu kan udah nggak mau difoto kan. Ya udah kalau nggak usah diupload atau gimana. Soalnya kan terakhir ini kalau nggak salah sempat ada yang viral tuh yang udah dikasih tanda tapi masih tetap diupload. Paling itu kayak lebih harus hati-hati aja sih untuk fotografer. Ada satu hal yang pengen aku tanya sih bang sebenarnya, kayak sebelumnya kan abang ngikutin lomba ya. Nah dari lomba itu tuh fotografi tuh sebenarnya kan aku nggak tahu nih dari sudut pandang aku, di fotografi tuh kejuaraan tuh ada temanya nggak? Kayak misalkan temanya harus foto alam kah atau foto hal lain kah gitu? Ya balik lagi tergantung yang apa ya, yang nyediain lomba itu apa. Misalnya kayak dari UI itu terakhir itu tuh temanya tentang kampus-kampus. Oke. Jadi balik lagi ke penyedia lombanya. Oke. Nah, Bang Putra, mungkin sebagai pernyataan dan pertanyaan penutup ya, boleh dong kasih kita statement untuk teman-teman di luar sana, adik-adik di luar sana, atau mungkin yang masih mau belajar tentang fotografi, kasih dong kata-kata atau kasih motivasi biar mereka tuh tetap semangat, biar tetap mau belajar terus. Boleh dong kata-katanya? Mungkin sih buat kalian semua, kalau emang mau belajar nggak apa-apa kok pakai kamera yang standar-standar dulu, yang jadul-jadul dulu. Soalnya
percuma aja kalau kameranya mahal tapi skillnya nggak ada kan gitu. Benar. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, mulai dari awal-awal dulu aja, merintis dulu aja. Seru banget berarti ya. Makasih ya Mbak Raffi udah datang, udah nyempetin waktu di siang hari ini. Inspiratif banget ceritanya, sangat-sangat menghibur, sangat-sangat menginspirasi kita semua sebagai host, terutama saya, dan pasti Farel juga terinspirasi, terus pasti penonton juga sangat terinspirasi. Ya mungkin sekian dari podcast apa Farel? Pogun. Podcast Guna Dharma. Dari kita guys, sia.